Gue nggak sabar banget, gue kayak se-excited itu. Gue pingin tahu gimana nextnya, gue pingin tahu kebenaran terungkap. Hai guys, assalamualaikum, sabakal khair ya. Di in Indonesia Women. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Brady Nezar. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga kita dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya guys, selamat datang ke konten premium Ali Hamzah, di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah setia menunggu konten-konten terbaru dari aku, dan aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat datang juga buat kalian yang baru, jangan lupa juga kalian untuk subscribe, like, comment, and share. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk turn on notification, karena nanti setiap kali aku posting video kalian bakal dapat notifikasi. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi dicari tahu sama orang-orang nih ya. Juga lagi dibicarakan di Indonesia, mungkin dunia ya, karena ini adalah bertaraf internasional nggak tuh. Jadi kita bakal membahas sesuatu yang bikin pemerintah ketar-ketir, yang bikin bin ketar-ketir, yang bikin ya lah orang-orang yang punya orang-orang jahat di negeri ini untuk berpikir dua kali untuk menghancurkan orang ini. Ya, kita bakal membahas hacker nih. Siapa di sini yang tertarik banget sama dunia perhackeran? Dan kali ini kita bakal membahas hacker Bjorka. Tahu kalian, diduga hacker Bjorka ini, kita main aman aja ya, diduga kita bilang ada bau orang Indonesia yang tersakiti ya tuh, yang tersakiti di zaman dulu tuh ya. Nah, baru-baru ini hacker Bjorka ini sempat menyinggung dari dalam kematian Pak Munir gitu. Yang disinyalir kematian Pak Munir ini sangat-sangat ya lah ya kan. Bisa bilang sangat-sangat rumit gitu ya. Sekelas Polri, sekelas BIN itu kayak terasa sulit untuk menuntaskan kasus Munir ini. Dan tahu nggak kalian, di salah satu postingan di sosial media aja, hacker Bjorka ini juga mengatakan kalau misalnya dia melakukan ini supaya institusi tertentu di Indonesia ini bekerja keras gitu. Ya, karena selama ini yang kita tahu di negeri Konoha ini ada suatu institusi yang mainnya di jalanan terus gitu. Yang main, lah itu Konoha banget. Bukan hanya itu aja, kayak perlahan-lahan kebenaran akan terungkap. Jadi gak sabar. Gue kayak excited banget untuk bahas ini, karena gue kayak berterima kasih banget sama orang-orang yang kayak gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya guys ya, untuk membahas suatu kasus yang sensitif di Indonesia itu kayak benar-benar perlu yang namanya keberanian dan siapa di belakang lu. Dan kalau lu bukan siapa-siapa, mending gak usah deh gitu ya. Saran dari gue juga kayak gitu. Gue juga sering juga pingin membahas kasus sensitif, tapi kayak pikir dua kali gitu. Karena yang gue maksud shinobi ini nih, dia jagonya cuman ke bawah gitu. Kalau ke atas dia nggak bisa. Coba itu hacker Bjorka, nggak bakalan diketahui. Dan perlu kalian ketahui juga, seperti yang dikatakan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, kalau misalnya Indonesia telah mengucurkan dana sekitar triliunan rupiah hanya untuk membangun website pemerintah. Kalian bayangkan itu, dan kalian bisa tahu sendiri gimana bentukan website pemerintah. Gue sendiri anak IT, gue belajar website, gue belajar coding, dan beberapa website pemerintah ini gue rasa ya terlalu B aja gitu. Dan beberapa website pemerintah yang pernah gua telusurin cenderung gak responsif ya. Bisa dibilang kayak tampilannya itu kayak cenderung kuno. Dan gua bisa mengatakan kalau tugas besar anak IT lebih bagus daripada website pemerintah. Ini nggak bohong, ini berdasarkan fakta yang aku temukan di lapangan. Kalian pernah kan kalau misalnya masuki website pemerintah itu kayak bingung gitu, karena user interface-nya juga kurang. Terus kalau misalnya kalian input data tuh kayak kadang error sendiri, kayak gitu, kayak kita menghabiskan data sampai triliunan rupiah hanya untuk ini gitu. Merasa ini developer jadul ya, gue gak ngerti lagi. Kalau gue kata sih Indonesia gak kekurangan sama manusia-manusia yang jago di bidang IT. Dan satu lagi yang mau gue bilang, orang Indonesia ini gak kekurangan juga sama orang-orang yang berpotensi jadi hacker. Karena hacker-hacker Indonesia ini sanggup menerobos ya website-website yang ada di luar negeri, seperti website Amerika dan juga Cina bahkan. Tapi masalahnya orang-orang seperti ini kalau ketangkap di Indonesia malah dipenjarakan. Harusnya anak-anak yang berpotensi jadi hacker ini dibina, dimasukkan ke BIN. Nah, sekarang data pribadi bocor, data kominfo bocor, status segala macam apapun itu, pelengak-pelengok kan.
Ya udah deh, langsung aja kita bahas hacker Bjorka itu seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya guys, jadi siapakah hacker Bjorka itu dan berasal dari mana sih hacker Bjorka ini? Nah, gue cuma mau bilang kalau yang namanya hacker, kalian gak usah berekspektasi tinggi. Kalian tahu lokasinya di mana dan dari mana dia berasal. Karena yang namanya hacker pasti menutupi identitasnya. Kalau misalnya dikasih tahu asalnya dari mana, udah dong, dia pasti digerebek sama orang sono. Tapi kita bisa menduga-duga nih guys, berasal dari manakah sebenarnya hacker Bjorka ini? Nah, kita ambil aja lah dugaan ataupun tanggapan dari Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Karena dia mungkin bisa dibilang paham lah di dunia seperti ini. Dia mengatakan kalau gaya bahasa yang digunakan Bjorka ke publik ini terlihat seperti bahasa dalam negeri. Dan katanya walaupun Bjorka berlindung di balik sumbangsih buat kawannya di Warsawa, dia yakin banget kalau dilihat dari gaya bahasanya seperti ya hacker-hacker dalam negeri. Dia juga menyinggung aparat di mana dia bilang mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu, kata Willy. Dan Willy Aditya juga mengatakan kalau misalnya aparat seharusnya tidak kesulitan mengidentifikasi sosok di balik topeng hacker Bjorka. Ya kalau dipikir-pikir ya seperti itu ya, yang namanya juga polisi harusnya ya hal-hal seperti ini hal-hal kecil gitu ya. Kalau memang informasi yang disebar sama Bjorka ini bukan fakta. Tapi kalau misalnya fakta, masa harus dikaitkan sama undang-undang ITE? Harusnya diterusin dong. Diterusin sama polisi. Apakah benar data itu? Kalau misalnya benar bisa diteruskan untuk kasus-kasus sebelumnya. Tapi memang harus digarisbawahi, memang ada beberapa hal yang dilakukan sama hacker Bjorka ini cenderung melanggar undang-undang ITE. Nah, salah satunya adalah ketika dia mengeksploitasi ataupun menyebarkan data pribadi seseorang. Nah, kalau misalnya hacker Bjorka ini ternyata bukan orang Indonesia, ini mungkin agak sulit dikenakan sama undang-undang ITE. Tapi kalau dia menyebarkan kebenaran harus didukung, dan harusnya juga polisi berterima kasih nih sama dia karena dia ikut membantu untuk menuntaskan kasus-kasus sebelumnya. Diketahui yang bikin viral juga, hacker Bjorka ini mengacak-acak data pemerintah. Dan beberapa netizen juga menduga dan juga ada suatu teori konspirasi di mana hacker Bjorka ini memiliki orang dekat yang pernah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Menurut konspirasinya nih, ini kita nggak boleh percaya banget ya guys. Ada cerita menyedihkan di balik topengnya itu, di mana hacker Bjorka ini diduga dia dikecewakan sama negara. Dan juga hacker Bjorka ini menetap di salah satu negara yang ada di Eropa dan dia nggak bisa balik ke Indonesia. Dan dia juga punya berbagai informasi tentang negara kita. Jadi itu salah satu teori konspirasinya, itu bisa dianggap wajar sih. Sebelumnya kita bakal bahas apa yang dilakukan Bjorka belakangan ini sehingga membuat pemerintah ketar-ketir. Dan juga respon pemerintah terhadap aksi yang dilakukan hacker Bjorka. Jadi seperti yang kita ketahui, belakangan ini ada sekitar 1,3 miliar data pengguna kartu SIM diduga bocor. Dan banyak netizen berspekulasi kalau itu adalah ulah dari hacker Bjorka. Tapi tahu nggak kalian, bukan dari situ awalnya guys. Jadi Badan Intelijensi Negara sendiri sudah mengkonfirmasi kalau ada informasi yang mengatakan kebocoran data 1,3 miliar pengguna kartu SIM itu adalah ulah Bjorka, itu salah dan itu adalah hoax. Nah, jadi awal mula munculnya hacker Bjorka ini bukan dari situ guys, tapi dari Telegram. Bjorka ini sendiri membuat akun Telegram di mana dia memiliki sekitar 150.000 subscribers di Telegram. Dan dia kerap kali menyebarkan informasi yang diduga itu adalah bentuk dari pelanggaran undang-undang ITE. Dan orang-orang Bjorka ini juga kerap kali muncul di salah satu website forum. Dan nama website itu adalah bridge.to. Kemudian postingan-postingan dia di Telegram dan juga di website itu dinotis banyak netizen asal Indonesia. Dan banyak juga netizen yang membicarakan dia di berbagai platform sosial media. Salah satu sosial media yang paling banyak mendapat respon sama netizen adalah di Twitter. Dia kerap kali membuat statement yang bisa dibilang ini sangat-sangat sensitif ya guys. Postingan-postingan dia ini ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tidak bisa dimungkiri kalau membocorkan data pribadi seperti NIK dan juga nomor telepon itu bisa dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ITE. By the way, hacker Bjorka ini juga pernah menyinggung Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satu alasan yang membuat Bjorka terblow up karena dia juga ikut campur masalah BBM di Indonesia.
Dan tau gak kalian lebih kocaknya apa? Salah satu staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga merespon cuitan hacker Bjorka yang menyinggung Menteri BUMN Erick Thohir. Si staf ini bilang kayak gini, hacker kok masuk politik ya? Astagfirullah. By the way, staf BUMN-nya ini lulusan apa ya? Kok pemikirannya sependek itu gitu. Yang namanya hacker beberapa juga disebut sebagai penjahat cyber. Jadi hacker ngurusin apa coba? Ngurusin masak-masak, MasterChef, kocak loh. Ini orang pura-pura nggak tahu, polos atau gimana ya? Soalnya di dalam dunia politik ada juga tuh orang-orang yang memang tugasnya untuk menggiring opini. Ini orang bagaimana sih? Ya mudah-mudahan ini cuma oknum staff ya. Gue shock gitu kalau misalnya ada orang BUMN segoblok ini gitu. Dan kemudian hacker Bjorka ini kerap kali menyenggol pejabat-pejabat yang ada di Twitter. Dimulai dari Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani, Ketua DPR Puan Maharani, sampai juga Menteri BUMN Erick Thohir. Dan yang paling ditunggu-tunggu netizen, dia berjanji dia bakal spill orang di balik pembunuhan Munir. Nah, kemudian kita bakal bahas satu-satu postingan-postingan dari hacker Bjorka ini di Twitter. Di mana statement-statement dia ini menyindir salah satu petinggi negara, nggak satu dua tapi banyak ya. Jadi di akun Twitternya dia membuat banyak statement, di mana statement-statement itu juga mengandung informasi-informasi pribadi. By the way, untuk sekarang ini kalian gak bakalan bisa melihat postingan-postingan dari Bjorka karena akunnya sudah disuspend. Jadi akun Twitternya sudah menghilang, tapi kalian masih bisa mengakses akun Telegramnya. Jadi di salah satu postingannya seperti ini guys, dia diduga menyenggol akunnya Bu Puan. Sambil berkata seperti ini, apa kabar madam? Bagaimana perasaannya setelah merayakan ulang tahun ketika banyak orang protes tentang harga BBM di depan kantormu? Waduh, frontal sekali ya. Jadi seperti inilah tweet yang disukai banyak netizen. Dan akun Bjorka ini mempunyai banyak atensi. Kemudian dia juga menyenggol Erick Thohir dengan template yang sama. Diduga dia mengetek akun Erick Thohir di mana statementnya itu berkata seperti ini guys. Apa kabar Pak Erick Thohir? Kamu harusnya kerja daripada keluyuran untuk hal yang gak penting. Percayalah lu gak bakal menjadi presiden. Jangan buang-buang waktu deh. Apa lu gak peduli dengan bahan bakar sekarang ini? Netizen Twitter semakin excited nih dengan postingan-postingan dia. Dia juga terus melakukan postingan-postingan terbaru. Dan diduga dia juga mengetek Denny Siregar dalam postingan dia itu. Jadi gak hanya BBM guys, dia juga membahas tentang pajak di Indonesia. Dia berkata seperti ini ke akun yang diduga milik Denny Siregar. Hai Denny Siregar, bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia, tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasikan orang? Nah, sangat-sangat frontal ya guys. Nah, tweet-tweet dari Bjorka ini gak hanya mendapat atensi lebih dari netizen, tapi juga mendapat atensi dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, karena dugaan pembocoran data, BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Wah, kira-kira BSSN dan Polri berhasil nggak ya menemukan siapa orang di balik topeng Bjorka itu? Ini adalah postingan yang paling kontroversial, yang paling ditunggu-tunggu sama netizen dan juga masyarakat Indonesia. Nah, dia ini kayak mau nge-spill gitu, siapa sih sebenarnya dalang di balik pembunuhan Pak Munir. Dia menganggap kalau Pak Munir ini adalah sosok yang baik. Di salah satu postingannya dia bertanya siapa yang membunuh orang baik ini. Dan diduga di dalam postingannya itu orang yang sebenarnya dalang di balik pembunuhan Pak Munir ini adalah gue gak bisa, sumpah. Gue gak bisa mengatakan orang itu karena ini dianggap sangat-sangat sensitif. Dan gue gak mau hanya karena statement yang belum jelas ntar gue jadi kenanya. Mending kalian ke Telegramnya aja ya. Jadi ada salah satu hal yang harus kalian ketahui dari hacker Bjorka ini juga guys. Jadi beberapa hari yang lalu dia sempat mengancam kalau mereka juga bakal membocorkan data dari Menkominfo Johnny G. Plate. Bener manggilnya gimana sih? Johnny G. Plate atau Johnny G. Plate? Ya pokoknya itulah. Gak hanya itu aja, Bjorka ini juga mengancam kalau dia bakal membobol data dari My Pertamina. Dan mereka juga mengklaim kalau mereka sudah mendapatkan data dokumen rahasia dari Presiden RI Joko Widodo. Tapi sampai sekarang masih belum diketahui nih data seperti apa atau dokumen rahasia seperti apa yang bakalan di-spill sama mereka. Tapi juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto membantah bocornya dokumen ataupun surat-surat BIN untuk presiden. Dia juga mengatakan hal tersebut adalah kabar bohong atau hoax. Dia mengklaim kalau dokumen BIN aman terkendali, terenskripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran.
Ya kalau BIN sih aku percaya ya daripada Kominfo. Bukannya membanding-bandingin, tapi kayak kita tahu sendirilah kapasitas institusi negara ini ya. Karena gue sendiri juga kecewa sama Kominfo karena sering sekali ada info-info dugaan kebocoran data dari Kominfo. Ini salahnya di mana sih? Dan yang bikin gue ngakak ketika salah satu orang Kominfo berkata kalau jangan diserang Kominfonya. Ini gimana ini? Gue mau nanya nih ya, ini orang-orang Kominfo memang nggak membuat suatu rencana bagaimana jika data-data mereka diserang sama orang-orang cyber. Karena di dunia IT ada juga yang namanya kejahatan cyber. Jangan seperti negara Wakanda Kure yang data informasinya bisa gampang terbobol. Akibat security-nya memang lemah, nggak kuat gitu. Jadi kalau misalnya ada serangan cyber, jangan salahkan hackernya, salahkan ke diri sendiri, introspeksi. Kenapa data gue masih bisa diakses orang? Apakah pesan-pesan gue atau data gue udah terenkripsi belum? Sudah dilindungi secara berlapis belum? Ini harusnya menjadi catatan ya buat Kominfo. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita ini adalah memang apa yang dilakukan sama hacker Bjorka ini ada positif dan juga negatifnya. Kita tinjau dari negatifnya dulu. Yang pertama, yang namanya membocorkan data pribadi orang itu salah. Dan kita harus memang netral, kita nggak bisa membenarkan Bjorka ini, kita nggak bisa harus mendukung Bjorka ini karena dia juga melakukan hal yang salah. Bayangkan aja kalau misalnya salah satu data yang dia bocorkan adalah data pribadi kita, gimana tuh? Nah tapi dari segi positifnya, ya biar pemerintah ekstra bekerja selama ini kan ya you know lah. Apalagi orang-orang sono ya, maksud gue orang Wakanda Kure yang cuma bisa MS Word sama Excel doang. Masa data bisa bocor? Intinya positifnya sih biar mengintrospeksi orang sono. Dan kemudian bisa menyadarkan petinggi-petinggi di negara Wakanda Kure sono ya, bukan di negara kita. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang hacker Bjorka ini. Semoga nih ya, gue gak sabar banget, gue kayak se-excited itu. Gue pingin tahu gimana nextnya, gue pingin tahu kebenaran terungkap. Gue masih menunggu bagaimana bentukan muka-muka orang jahat ini. Gimana reaksi institusi tertinggi di Indonesia ketika mengetahui kalau orang-orang jahat ini adalah seperti ini gitu. Ya gue salah yang jauh-jauh kasus Verdi Sambo bagaimana gitu. Kayak mereka berusaha nutupin kejahatan yang sebenarnya itu dajjalable banget. Dimana fitnah sana sini dan orang jahat terus berkeliaran dan mereka dilindungi seperti hewan langka. Dari kasusnya si Verdi Sambo aja kita bisa mikir gitu ya kan. Beberapa oknum ya, kita bilang oknum lah di kepolisian itu kayak otaknya sejahat itu. Dan dia adalah orang-orang yang terpandang di kepolisian gitu. Gimana lagi kalau oknum-oknum di bawah-bawahnya. Dan netizen dan kita ini masyarakat tuh kecewanya nggak di situ aja, sampai di pengadilan juga. Bisa-bisanya ini kocak banget, istri Sambo nggak ditahan dengan alasan kemanusiaan ataupun dia punya bayi. Sementara seperti kita ini orang-orang yang nggak punya titel gitu, mau lu lahir di dalam penjara sekalipun lu tetap di penjara, lu tetap ditahan gitu. Gue heran kenapa mereka berusaha untuk melindungi orang jahat. Tambah lagi Kak Seto, udah deh Kak Seto, aduh gue udah gede banget sama lu udah nggak cocok lagi dipanggil Kak, lu tuh udah jadi Kek. Jadi kalian tahu nggak si Kek Seto ini menyarankan kalau si istri Sambo ini jadi tahanan rumah. Gimana nasib Vanessa Angel? Kalian bayangkan dia tetap di penjara walaupun dia punya anak. Udah nih gue kayak belakangan ini ngakak aja sama institusi tinggi di Indonesia gitu. Dimulai dari anggota DPR, Puan Maharani, kepolisian, terus Kominfo ini juga ngadi-ngadi. Dan juga terakhir ini baru-baru PSSI. Aduh, gue nggak tahu ya mereka ini sukses membuat gue ngakak gitu. Ya udah guys, itu aja pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih banyak buat kalian yang udah denger semua bacotan gua, unek-unek gua. Dan gua juga mau minta maaf jika di dalam video ini ada beberapa kata gua yang cenderung menyakiti hati individu ataupun kelompok. Untuk kritik dan saran ataupun kalian ingin membahas sesuatu, kalian boleh banget drop di kolom komentar atau DM aku di Instagram @hamzali_abradilezad. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'assalamah, bye bye.